Selamat sore, baiklah pada kesempatan kali ini perkenalkan nama saya Esram Fardede dengan NIM L1A1180059. Saya kembali lagi sini membuat video dengan dosen Bapak, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andus Profesor Bambang Irawan SPMSI IPU. Di sini saya akan membuat video di mana mata kuliah silvikultur hutan alam pada sistem silvikultur hutan mangrove. Baiklah, kita mulai saja. Apa pengertian mangrove? Kata mangrove dalam bahasa Inggris digunakan baik untuk komunitas tumbuhan yang tumbuh di daerah jangkauan pasang surut maupun untuk individu jenis tumbuhan yang menyusun komunitas tersebut. Istilah umum untuk jenis-jenis tanaman yang hidup di habitat payau. Jadi mangrove ini berada di daerah pantai atau daerah laut, jadi memiliki komunitas-komunitas tumbuhan yang pasang surut. Pengertian hutan mangrove yaitu ekosistem kompleks dari flora dan fauna pada daerah yang terkena pasang dan surut air laut. Hutan mangrove biasa ditemukan di sepanjang pantai daerah tropis dan subtropis antara 32 derajat lintang utara sampai 38 derajat lintang selatan. Hutan mangrove tumbuh subur dan luas di daerah delta dan aliran sungai yang besar dan muara yang lebar. Jadi biasanya hutan mangrove ini berada di dekat-dekat daerah sungai besar yang besar, yang dia terdapat di daerah tropis dan subtropis, tepatnya di negara kita ini, negara Indonesia yang memiliki iklim tropis. Flora dan faunanya ya biasa saya kurang tahu, yang pasti berada di pasang surut air laut. Jadi dekat laut itu ada sungai besar, disitulah ada di pinggir-pinggir laut itu dekat pantai ada namanya hutan mangrove yang menahan abrasi pada air laut. Hutan mangrove ditemukan di seluruh kepulauan Indonesia. Wilayah blok mangrove yang terluas di dunia tidak terdapat di Indonesia, melainkan di hutan mangrove Bangladesh atau India ya. Ini salah satu kita melihat hutan mangrove baik di secara hewan, flora faunanya, dan ini pinggiran pada pohon-pohon yang ada di hutan mangrove tersebut. Karakteristik vegetasi mangrove yang pertama, jenis pohon yang relatif sedikit, perakaran yang tidak beratur, biji yang bersifat vivipar, dan banyak lentisel pada bagian kulit pohon. Tempat hidup hutan mangrove merupakan habitat yang unik. Tanahnya tergenang air laut secara berkala. Tempat tersebut menerima pasokan air tawar yang cukup dari darat. Daerahnya terlindung dari gelombang besar dan arus pasang surut yang kuat. Jadi karakteristik vegetasi mangrove ini memiliki pohon relatif sedikit karena pohon-pohon yang berada di hutan mangrove itu pohon-pohon yang memiliki akar kayak akar lutut ya, akar nimbul. Jadi jarang pohon yang apalagi pohon hardwood dan softwood yang bisa tumbuh di daerah vegetasi mangrove. Jadi pohon-pohon yang berada di hutan mangrove ini relatif sedikit. Perakarannya tidak beratur, itu saya bilang tadi, perakarannya sangat kalau saya lihat dia tidak beratur dan sering lonjol-lonjol dan licin akibat ada lumpur di pinggir-pinggirnya. Tanahnya tergenang air laut yang secara berkala. Di daerah pohon-pohon tersebutlah para kepiting, ikan-ikan lain yang melakukan pembiakan atau berkembang biak. Beberapa fungsi mangrove. Yang pertama, fungsi fisik, menjaga agar garis pantai tetap stabil, melindungi pantai dari bahaya erosi dan abrasi, menahan badai, menahan hasil proses penimbunan lumpur menjadi wilayah penyangga, serta berfungsi menyaring air laut menjadi daerah dan tawar, mengolah limbah beracun menjadi penghasil O2 dan penyerap CO2. Jadi ini fungsi fisiknya ya. Yang pertama tadi menjaga pantai biar tidak terjadinya erosi atau abrasi, di mana abrasi itu adalah proses terjadinya naiknya air laut ke daratan. Jadi fungsinya hutan mangrove ini tadi menahan air tersebut agar jangan naik ke daratan, dan menahan badai dan angin kencang dari air laut
karena laut itu kan ada angin ke arah laut dan keluar air laut. Itu jadi fungsinya hutan mangrove tadi itu menahan angin-angin tersebut agar tidak ke darat dan tidak langsung menghantam rumah-rumah masyarakat yang ada di sekitar hutan mangrove tersebut. Menjadi wilayah penyangga serta berfungsi menyaring air laut menjadi daratan yang tawar. Kan kita tahu air laut itu sangat asin ya. Jadi fungsinya tadi hutan mangrove tadi menyaring air-air yang tawar tadi menjadi asin tadi menjadi air tawar yang bisa diminum. Ini kawasan hutan yang saya ambil dari Google, kawasan hutan mangrove. Bisa kita lihat ini pinggir-pinggiran ini adalah hutan mangrove. Dimana fungsi selanjutnya fungsi biologis menghasilkan bahan pelapukan yang menjadi sumber makanan penting bagi plankton sehingga penting pula bagi keberlanjutan rantai makanan. Tempat memijah dan berkembang biaknya ikan-ikan kering, kepiting dan udang, tempat berlindungnya bersarang dan berkembang biak, sumber plasma nurpa. Jadi yang saya jelaskan tadi, dimana fungsi biologisnya itu yang tadi ya. Jadi hutan mangrove ini, sistem silvikultur hutan mangrove ini tempat bisa berkembang biaknya para satwa-satwa ikan-ikan kerang, kepiting dan udang pada hutan mangrove ini yang tadi pada akarnya mereka di situ berkembang biak, jadi bisa memperanakan setiap anaknya sehingga bisa tidak terjadi kepunahan. Fungsi ekonomisnya itu penghasil kayu, bahan arang, bahan bangunan, bahan baku industri, pul, tani, kertas, tekstil, makanan, obat-obatan domestik, penghasil bibit ikan nener, kerang, kepiting, dan tempat wisata, penelitian dan pendidikan. Jadi fungsinya ini sangat banyak ya. Ya seperti kita tahu ya, seperti biasa menghasilkan pul, makanan, obat-obatan, dan tempat wisata, penelitian dan pendidikan, baik penghasil bibit ikan, kepiting, dan lain sebagainya. Jenis-jenis vegetasi mangrove yang pertama di Thailand 22 jenis, di Kamboja 32 jenis, Filipina sebanyak 40 jenis dan lain sebagainya. Indonesia tidak kurang dari 89 jenis. Wah, Indonesia sangat banyak ya. 89 jenis. Vegetasi mangrove paling dominan itu ada nipa, kayu-kayu yang ada di sana ya. Jenis vegetasinya itu ditemukan nipa, jenis api-api, bakau, tancang, dan pedada. Ini gambar-gambarnya sudah saya berikan. Ini gambar pada pada nipa, ini pada jenis api-api, ini bangkau, tancang, dan bogem. Bisa kita lihat. Nah, ini silvikultur mangrove. Jadi di hutan mangrove ini juga memiliki sistem silvikulturnya agar hutan mangrove itu tidak terjadi dalam proses produksinya itu atau pengelolaannya itu harus memiliki sesuai ketentuan, makanya dilakukan sistem silvikultur hutan tanaman, di mana sistem silvikultur hutan tanaman mangrove kebanyakan menggunakan sistem tebang habis permudahan buatan THPB dan sebagian tebang habis permudahan alam atau THPA. Silvikultur hutan mangrove, pedoman silvikultur hutan mangrove ini diatur 60 tahun nomor 60 tahun 1978 yang disempurnakan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Produksi, dan sampai saat ini masih dipakai sebagai pedoman. Disimpulkan sebagai berikut, yaitu penataan area kerja sebelum 2 tahun, inventaris tegakan sebelum penebangan, sebelum 1 tahun penebangan, setelah tahun berikutnya pengayaan areal bekas tebangan, setelah 2 tahun pembelian tanaman, setelah 3 atau 4 tahun penjalangan, perlindungan, pengamatan, dan ET atau tahun tebangan. Ini adalah salah satu pedoman silvikultur hutan mangrove, bisa hampir sama dengan yang lain-lain pada TPTJ, TPTI. Bedanya saja ya pada daerah risalahnya tidak ada di sini ya. Itu saja bedanya.
Keterangan lain persiapan sebelum penebangan, di mana persiapan sebelum penebangan ada inventaris potensi, penataan hutan, penyusunan rencana kerja, dan penunjukan pohon induk. Penebangan pohon dan pengeluaran kayu, di mana penentuan batas diameter dalam pemanenan itu dalam silvikultur hutan mangrove ini 10 cm sampai up, karena ya kita tahu batang-batang pada diameter kayu pada hutan mangrove itu sangat kecil ya. Jalur hijau ditetapkan 50 meter dari tepi hutan yang menghadap ke laut dan 10 meter dari tepi laut yang menghadap ke sungai. Jalur hijau tidak boleh dibuka sepanjang untuk TPN TPK seluas 0,1 hektar setiap 10 hektar. Peralatan dan siklus terbang, sistem penerbangan dan usaha pencegahan kerusakan hutan. Jadi keterangan-keterangan ini adalah keterangan sebelum penerbangan pada sistem silvikultur hutan mangrove. Ada inventaris, pencatatan, penataan hutan lagi, penyusunan rencana, menunjukkan pohon induk, mana pohon induknya, dan penentuan batas diameter. Pemeliharaan bekas tebangan ada penjarangan, pembebasan dan tumbuhan pengganggu, penanaman tumbuhan. Untuk kegiatan penjarangan penanaman kayu, penjarangan tidak disebutkan tata cara pelaksanaannya. Jadi penjarangan ini ya sama seperti TPTJ dan TPTI kemarin. Pembebasan dari tumbuhan pengganggu ini adalah kegiatan-kegiatan pemeliharaan bekas tebangan sehingga bisa dilakukan penanaman lagi dengan baik dan benar. Baiklah, cukup segitu materi dari saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Salam sejahtera bagi kita semua.